Ya, Sobat Bipos, kembali bertemu lagi dalam acara Bicara, bicara apa saja. Masih bersama narasumber kita Irfan Talib dan juga Anissa Cahayati, staf muda Wali Kota Banjarmasin. Kita lanjutkan perbincangan ya. Siap. Entah lagi untuk bagi Iya. Irfan atau Nisa. Kan sebagai staf ahli ini, ada nggak kriteria waktu tertentu menyampaikan masukan ke Wali Kota atau mungkin 1 bulan sekali direncanakan atau gimana? Atau bebas saja waktunya? Kalau waktu Pak Wali kan memang fleksibel ya, maksudnya karena beliau kan menyesuaikan dengan jadwal-jadwal yang memang rutin sudah beliau lakukan, dan banyak jadwal-jadwal ketemu juga sama beliau. Tapi kalau kami dari staf muda sih memang kapan aja waktu beliau lagi kosong, kami biasanya datang ke rumah untuk menyampaikan masukan-masukan apa yang mau disampaikan. Tapi sekarang karena sudah zaman modern juga, kami juga ada satu grup. Satu grup, Jadi betul. semua hal Memudahkan. yang memang kami dengar dari masyarakat, kalau memang perlu cepat dan bisa disampaikan secara WhatsApp dan lain-lain, itu langsung kami sampaikan ke beliau dan bisa langsung dieksekusi lah bahasanya seperti itu. Selain itu kadang-kadang ada nggak mungkin penugasan dari Pak Wali, mungkin ada ini suatu informasi yang perlu ditindaklanjuti atau gimana gitu ya, dari Pak Wali sendiri? Ada sih kadang-kadang banyak hal-hal yang beliau sampaikan secara langsung, arahan ke kami, bisa langsung kami laksanakan. Jadi mungkin hal-hal, misalkan contoh untuk penanganan PKL musim di kawasan Siring Peretendean, kemarin karena sekarang di bidang UMKM, jadi rencananya memang di kawasan Siring itu akan ditata kembali dari mungkin yang pertama di sebelah kiri dulu dari Rumah Hano sampai ke Pasar Terapung. Sudah ada desainnya, kita kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin untuk desainnya, dan penganggarannya ini dicarikan dana-dana dari CSR untuk pembangunan itu, karena memang di APBD kemarin tidak bisa dimasukkan, tidak sempat dimasukkan, dan targetnya memang di tahun ini sudah selesai untuk penataan kawasan itu. Dan minta doanya juga nanti untuk teman-teman. Jadi hubungan itu istilahnya nggak kaku ya, langsung Ya. kalau ada jadi Ya, kalau sama Pak Wali itu tidak ada istilah kaku. Maksudnya staf muda ataupun tindak, beliau masyarakat merangkul ya. masyarakat murni pun misalnya atau komunitas siapapun datang ke tempat beliau selama beliau kosong, itu pasti terbuka pintunya dan santai. Dan beliau itu sangat fleksibel banget dan cepat tanggap menurut saya ya, karena waktu itu pernah ada salah satu cerita, waktu itu ada laporan dari masyarakat. Waktu itu ada seorang anak di salah satu di kilometer 1 di daerah Banjarmasin, seorang anak tersebut bersama ibunya yang sedang ngelem gitu ya, itu ceritanya. Jadi akhirnya pada saat itu saat ada masyarakat melapor, langsung saya laporkan ke Bapak, dan Bapak langsung segera mengarahkannya kayak ada Satpol PP dan dinas-dinas terkait. Iya, dinas-dinas terkait, SKPD terkait. Selama ini untuk staf muda ini, apakah laporannya langsung ke Wali Kota atau ada mungkin melewati atau gimana? Kalau laporan kami tiap bulan tetap melalui dari staf ahli, karena memang kami itu di bawahnya staf ahli sebagai tenaga ahli pemerintah Kota Banjarmasin. Cuman memang penyebutannya di masyarakat kami adalah staf muda Wali Kota Banjarmasin. Secara SK kami sebagai tenaga ahli tim percepatan visi misi beliau di bawah staf ahli posisinya. Di laporan-laporan tetap kami laporkan ke staf ahli dan dinas, tapi di sisi lain juga ada yang kami laporkan ke Pak Wali. Jadi selama ini langsung ditanggapi aja mungkin ya dari Pak Wali Kota ya. 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 Kalau itu berhubungan dengan masyarakat dan itu urgent, pasti lapor Urgent, ya, betul, Pak. urgent. Bagi adik sendiri bekerja sama dengan Pak Wali, mungkin apa yang akan Ya, yang pastinya tidak semua orang yang memiliki kesempatan yang sama seperti kami mungkin bisa di samping beliau, bisa memberikan masukan langsung ke beliau. langsung belajar Dan juga ya. kalau bagi ulun pribadi sih, ulun rasa bangga itu dalam artian bisa menyampaikan apapun, masukan-masukan dari kawan-kawan, dari teman-teman, dari organisasi, dari komunitas di Pemuda Kota Banjarmasin, entah pemuda ataupun tidak, yang maksudnya tidak terbatas. Kalau kami staf muda itu yang tua pun kadang-kadang bisa ada aspirasi masuk kami, dan kami menyampaikan ke Pak Wali, dan masukannya itu masukan-masukan itu terlaksana di lapangan, itu ada kebanggaan tersendiri bagi kami sih. Mungkin itu adalah yang ditinggalin lah untuk peninggalan setelah selesai jadi staf. Kalau Anissa gimana, Ica? Iya, lebih Sekitar berapa tahun ya berarti ya udah dari 3 tahun. 3 tahun ya, gimana Sampai 3 tahun. lebih merasa juga sama bangga, terhormat, dan berterima kasih sudah diberi kepercayaan ya, karena bisa dekat sama Bapak, sama Ibu Wali Kota pun juga dekat. Apalagi kita yang cewek-cewek sama staf muda yang cewek juga sangat dekat dengan Ibu, sering diskusi juga dengan Ibu bagaimana penyelesaian masalah yang ini, yang seperti itu gitu. Kalau selain Wali Kota, kadang
koordinasi juga ya Mbak dengan dinas atau SKPD? Pasti, Harus kalau itu ya. pasti. Karena kan kami ada bidang masing-masing, misalkan Ica di bidang pemberdayaan perempuan anak pasti di dinas DP3A Iya, aja ya. DP3A betul. Saya di UMKM itu kan, kalau UMKM kan ada 5 dinas yang memang membentuk UMKM Kota Banjarmasin. Itu ada dinas pariwisata, dinas koperasi dan UMKM, dinas sosial, terus ada dinas perdagangan dan perindustrian, dinas apalagi satunya saya lupa. Jadi ada beberapa dinas yang memang kita sering koordinasi untuk pelaksanaan untuk pembangunan tentang UMKM di Kota Banjarmasin. Tapi di sisi lain juga saya dinas kita kerjasama dengan para perusda daerah untuk bisa membangun apa nih yang bisa kita lakukan untuk teman-teman di lapangan. Dan ini kebetulan ada kita sela juga dengan pertanyaan salah satu penonton ya dari IG Galam Buai. Nah, untuk terserah nanti apakah Ica atau Irfan, ada pengalaman seru nggak selama kalian menjabat sebagai staf muda dan menarik pas menangani job desk kalian masing-masing? Pengalaman menarik ya, itu tadi sih yang seperti saya sebutkan, bekerja sama dengan organisasi komunitas terkait ya dengan bidang seperti yang Ica bilang sebelumnya tadi kan, kita lihat isu-isu concern apa aja sih yang ada di Banjarmasin. Nah setelah itu dari situ kita diskusi gimana sih cara penyelesaiannya atau cara meminimalisirnya, akhirnya terciptalah sebuah kolaborasi. Yang pertama waktu itu ada dalam isu pemenuhan hak anak, akhirnya Ica dan Forum Anak Kota Banjarmasin tuh bikin suatu acara yaitu Forum Anak Got Talent. Jadi itu kayak mencari potensi-potensi anak-anak yang ada di Kota Banjarmasin seperti itu. Lalu yang kedua juga ada inovasi dari pemerintah Kota Banjarmasin. Karena maraknya itu ya tadi isu-isu tadi, ada sekolah calon ayah ibu gitu supaya nantinya Pasangan muda. iya pasangan muda supaya nanti Kreatif juga ada ya. iya betul sekali. Jadi nanti ayah ibunya jadi menjadi lebih siap untuk mengasuh anak, sudah materi tentang stuntingnya oke, terus dan yang lain-lain gitu. Nah, ini juga satu lagi dari IG Mas Adam. Staf muda ini ada nggak yang menangani kesehatan mental terutama gasan anak muda katanya untuk anak muda ini bahasa Banjar? Ada sekali karena di pemerintah Kota Banjarmasin itu ada UPTD PPA yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Itu alamatnya ada di bawah flyover Kota Banjarmasin Kilometer 3. Itu untuk tugasnya adalah untuk pelaporan kalau ada kekerasan ataupun eksploitasi langsung saja dilaporkan di sana. Lalu untuk yang masalah kesehatan mental tadi kita juga punya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, itu alamatnya juga sama ada di bawah flyover Kota Banjarmasin. Nah, bisa langsung teman-teman yang anak muda boleh ataupun yang calon ayah ibu boleh ataupun yang sudah berkeluarga juga boleh langsung curhat ataupun mau diskusi ke sana, sangat terbuka sekali dan gratis. Dan sudah ada hotline-nya juga, bisa dicek di Instagram. Alamatnya tadi lebih jelas boleh. Di Jalan Ayani Kilometer 3 di bawah flyover Kota Banjarmasin. Samping flyover ya, samping flyover di dekat Banjarmasin Creative Hub. Iya, benar. Nah, ini untuk Irfan ya. Adakah masukan, usulan atau gagasan yang berkesan yang pernah Ade sampaikan ke wali kota yang mungkin langsung ditanggapi kah atau gimana yang menurut Ade sangat berkesan selama menjadi staf muda? Kalau usulan sih kita banyak ya, setiap bulan kita ada usulan-usulan, tapi yang memang sangat berasa itu usulan kami bersama di kawasan Banjarmasin tempo dulu itu memang prosesnya panjang. Waktu itu di sebulan pertama, 2 bulan pertama tuh kita harus pendekatan dulu dengan masyarakat yang ada di sana, terus pelaku usaha yang ada di sana, pengelola parkir yang ada di sana. Karena memang itu kawasannya kompleks, ada beberapa kepala parkir dan ini harus dipindahkan, kepala parkir yang di sini harus dipindahkan ke belakang. Dan itu bukan hal yang mudah untuk memindahkan kepala parkir itu. Mungkin Pian tahu untuk memindahkan itu tidak bisa simsalabim dengan kekuatan pemerintahan kamu pindah, tidak bisa karena mereka punya punya izin tersendiri. Jadi kita pendekatannya secara persuasif, tiap hari di situ ngopi-ngopi, ngobrol, memberikan pendekatan-pendekatan emosional, dan akhirnya mereka terbuka juga dengan kita dan mau mengikuti untuk pindah ke belakang untuk kepentingan bersama. Tapi alhamdulillah sekarang teman-teman yang parkir di sana, contoh salah satunya aja untuk parkir itu yang dulunya mungkin dapatnya cuma 50.000, 100.000 sehari, mungkin sekarang dengan keramaian, apalagi kalau malam minggu ya mungkin bisa sampai 1,5 juta, 2 juta untuk penghasilannya. Dan mereka juga merasakan manfaat jadinya, dan tidak, maksudnya kami pun datang situ memberikan arahan itu tidak membohongi mereka, tapi malah untuk membangun mereka. Terus juga untuk masyarakat yang ada di situ bisa paham kenapa ini harus ditutup jam 6, ini untuk siapa ya, untuk teman-teman yang ada di sana juga.
Jadi itu sih yang paling berkesan. Dan dulu kita kalau orang luar kota datang Banjarmasin malam hari paling pilihan tempatnya cuma 1-2. Iya. Kalau enggak Lontong Orari, Dok Bahari. Tapi sekarang sudah ada pilihan-pilihan baru lagi, Iya. ada Banjarmasin Tempo dulu yang memang itu menjadi salah satu pilihan wisata kuliner di Kota Banjarmasin untuk bisa ke sana. Itu sangat berkesan sih untuk kami semua. Iya, betul. Di sisi lain yang lain-lain juga banyak, tapi yang paling berkesan itu sih. Kan berkesan. Sebaliknya kan kadang-kadang ada juga yang kesel atau gimana. Ada nggak? Banyak, banyak. Kalau yang kesel itu pasti banyak. Namanya juga ini kan masalah rezeki orang. Kami itu memindahkan parkir yang A ini Tujuannya bagus ya pindah ke sebenarnya. belakang, padahal tujuannya bagus. Itu pendekatannya harus satu-satu jadinya. Ke pengelola parkir itu dibedakan, ketemunya sama pengelola parkir aja. Ini sudah beres, sudah masuk nih. Maksudnya apa yang mau kita sampaikan Ternyata. ke masyarakat lagi. Masyarakat yang memang tidak jualan, mereka cuma tinggal di situ. Kami bicarakan di situ, bagaimana caranya mereka bisa paham apa maksud dari kita. Tapi kalau ulun pribadi situ memang ada ikatan batin dengan kawasan tersebut. Setelah kami masuk ke kawasan itu, saya ngobrol dengan orang tua yang memang tinggal di situ. Ternyata yang membangun itu saya juga baru tahu, yang membangun ruko itu adalah kakek saya sendiri. Jadi kebetulan kakek ulun sendiri yang bangun, karena waktu saya tanya, ini yang bangunnya adalah Pak Mar'i katanya, Pak Mar'i Talib. Oh, ini kakek saya katanya. Nah, di situ mungkin jadinya lebih cair suasananya, jadinya bisa masuk. Sama juga pengelola yang ada di situ, para pelaku kuliner yang ada di situ juga awalnya memang tertutup dengan kami, karena ya siapalah kami anak muda yang datang tiba-tiba ke sana, mungkin belum percaya dengan apakah benar-benar dekat dengan wali kota ataupun tidak, itu kan mungkin mereka masih menerka-nerka. Tapi ya karena niat tulus, tidak ada maksud apapun, dan kami pun juga di awal sepakat kita merevitalisasi kawasan ini, jangan sampai kita ada maksud lain. Kita tidak boleh buka usaha di situ sampai memang benar-benar kawasan ini memang jadi. Dan kami 10 orang ini sepakat, walaupun kami ada basic-basic usaha, termasuk saya basic usaha makanan juga, tapi saya meyakinkan teman-teman kita sama-sama membangun di sini, revitalisasi ini, jangan sampai kita masuk sini dianggap ada maunya. Jadi kita selesaikan tugas kita di sini sampai ini terbangun, sampai selesai. Ya kalau sudah terbangun, sudah lancar, silakan siapa yang mau usaha. Walaupun sebenarnya rugi, karena di awal harganya cuma 20 juta, tidak ada yang sewa. Sekarang harganya mungkin 60 juta ke atas untuk sewa tempat di sana. Terasa kan ini Pak Ibnu Sina akan berakhir ya, masa jabatan beliau. Harapan sendiri apa sih nanti, walaupun tadi di awal mungkin adik-adik berkesempatan, mungkin siapapun wali kotanya, adanya staf muda ini tetap berlanjut. Gimana? Kalau Pak Wali kan kalau secara rencana itu harusnya di bulan April atau Mei ya selesainya di tahun 2025. Harapannya sih memang kembali tadi di awal sudah saya sampaikan, mudah-mudahan ini tetap dilanjutkan, tetap terbuka untuk umum, jangan sampai ini jadi dalam tanda kutip ya, maksudnya jatah-jatah pribadi untuk siapa, tapi benar-benar pemuda yang berprestasi di Kota Banjarmasin yang punya keinginan, tidak memandang gaji atau apapun, memang ingin berkontribusi untuk pemerintah Kota Banjarmasin, karena seyogyanya kami di anak-anak muda ini tidak memikirkan gaji dulu harusnya, tapi bagaimana caranya kita berkontribusi untuk pemerintah kota, untuk Kota Banjarmasin yang sama-sama kita cintai. Kalau masalah gaji itu belakangan lah. Kami juga di awal itu banyak yang mengira gajinya sekian. Dan sebenarnya tidak seperti itu. Kami memang turun dari kepemudaan, masuk ke pemerintah kota melalui staf muda, memang niatnya membantu Pak Wali Kota untuk mempercepat visi misi beliau dan membangun Kota Banjarmasin.